Salam, selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran sejarah Indonesia tentang materi perkembangan teknologi arsitektur dan konstruksi di Indonesia. Baik, teknologi arsitektur dan konstruksi ini benar-benar ditemukan oleh ahli dari Indonesia, atau dengan kata lain, milik bangsa Indonesia sendiri. Nah, ada dua, yakni yang pertama teknik fondasi cakar ayam dan juga teknik sosro bahu. Yang pertama teknik fondasi cakar ayam. Nah, penemunya adalah Profesor Dr. Insinyur Sediatmo. Jadi konstruksi cakar ayam adalah salah satu metode rekayasa teknik dalam pembuatan fondasi bangunan. Jadi teknik konstruksi cakar ayam sendiri memungkinkan pembangunan struktur di tanah lunak seperti rawa-rawa. Nah, latar belakangnya yaitu penyelenggaraan Asian Games tahun 1962 yang membutuhkan 7 menara listrik itu mengalami kendala karena didirikan di rawa-rawa. Nah, anak-anak, Profesor Dr. Insinyur Sediatmo ini pada tahun 1961 dia menjabat sebagai pejabat PLN. Nah, PLN sendiri harus mendirikan sekitar 7 menara listrik dengan tegangan tinggi di daerah rawa-rawa Ancol, Jakarta. Untuk apa? Untuk bagaimana memasok listrik dalam pergelaran Asian Games di Jakarta kala itu. Nah, jadi pendirian 7 menara listrik ini mengalami kendala yang cukup karena didirikan ini di rawa-rawa Ancol, Jakarta. Nah, pada proses pembuatan 7 menara ini apakah berhasil? Tentu tidak ya, dalam perkembangannya ada 2 menara yang berhasil dilakukan atau didirikan dengan susah payah, sementara 5 menaranya belum dibangun. Nah, bagaimana mau mendirikan 7 buah menara ini sedangkan mendirikan dengan cara fondasi konvensional ini sangat rumit, sangat sukar karena tekstur tanah yang sangat lembek akibat rawa-rawa. Maka yang jadi adalah 2 saja, sementara 5-nya belum. Sedangkan yang dibutuhkan adalah 7 buah menara listrik. Nah, karena waktunya sangat mendesak, sedangkan sistem fondasi konvensional sangat sukar diterapkan di daerah rawa tersebut, maka dicarilah sistem baru. Lahirlah ide Insinyur Sediatmo untuk mendirikan menara di atas fondasi yang berdiri dari plat beton yang didukung oleh pipa-pipa beton di bawahnya. Jadi pipa dan plat itu melekat secara monolit atau bersatu dan mencengkram tanah lembek secara meyakinkan. Nah, oleh karena Sediatmo berhasil menemukan cara ini, hasil temuannya itu kemudian diberi nama sistem fondasi cakar ayam. Nah, karena penemuannya ini, menara tersebut dapat terselesaikan tepat pada waktunya dan tetap kokoh berdiri di daerah Ancol, yang sekarang ini sudah menjadi kawasan industri. Jadi bagi daerah yang bertanah lembek, fondasi cakar ayam ini tidak hanya cocok untuk mendirikan gedung, tapi juga untuk membuat jalan dan landasan. Jadi salah satu keuntungannya lagi, sistem ini tidak memerlukan drainase dan sambungan kembang susut. Baik, kalian bisa perhatikan gambar fondasi cakar ayam seperti yang ada tertera pada gambar 1 dan gambar 2. Bisa diperhatikan dengan saksama. Nah, dengan teknik fondasi cakar ayam ini berhasil mendirikan 5 buah menara listrik untuk kebutuhan Asian Games tahun 1962 di Jakarta. Keberhasilannya membuat banyak bangunan menggunakan sistem ini, di antaranya menara PLN, hangar pesawat, runway taksi, apron juga di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, sistem ini dikenal banyak negara dan mendapat pengakuan paten internasional di 40 negara, seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, dan masih banyak negara lainnya.
Yang berikut teknik sosro bahu ditemukan oleh Insinyur Cokorda Raka Sukawati. Nah, teknik sosro bahu sendiri merupakan teknik konstruksi untuk memutar bahu lengan beton jalan layang. Jadi teknik sosro bahu ini digunakan untuk pembuatan jalan layang pada umumnya. Nah, latar belakangnya yaitu persoalan macet. Jadi tahun 1980-an saja Jakarta sudah macet. Nah, untuk bagaimana mengatasi masalah kemacetan, maka membangun jalan layang itu sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan infrastruktur lalu lintas. Nah, Insinyur Cokorda Raka Sukawati ini saat itu sebagai kontraktor pada PT Hutama Karya dan mendapat order untuk membangun jalan raya di atas jalan bypass A. Tetapi masalahnya saat pembangunan jalan layang ini tidak boleh mengganggu aktivitas lalu lintas yang saat itu ada. Artinya ada sementara bangun jalan layang tetapi arus lalu lintas itu tidak boleh terganggu. Nah, ini bagaimana solusinya? Nah, di tengah masalah itu, Insinyur Cokorda Raka Sukawati ini mengajukan gagasan dengan membangun tiangnya dulu dan kemudian mengecor lengannya dalam posisi sejajar dengan jalur hijau. Setelah itu diputar membentuk bahu. Hanya saja kendalanya bagaimana memutarnya karena lengan itu nanti seberat 480 ton. Nah, melalui sederet pengalaman, sederet percobaan, maka ini diputar dengan menggunakan hidrolik. Nah, kalian bisa perhatikan ada 3 gambar yang tertera di bawah sini. Yang pertama itu kalian bisa lihat pembuatan tiangnya dulu. Jadi dibuat di tengah sini, di tengah jalur hijau ini atau di sini warna kuning, sementara lalu lintas di kanan maupun kiri tetap berjalan. Kemudian gambar kedua dibuat konstruksinya memanjang ke arah kiri dan kanan. Jadi jangan dulu dibuat seperti gambar ketiga. Kemudian setelah sudah jadi, baru kemudian diputar menggunakan hidrolik seperti pada gambar nomor 3 ini. Jadi dalam pengerjaan nomor 1 dan nomor 2 atau gambar 1 dan gambar kedua ini tidak mengganggu aktivitas lalu lintas di bawahnya. Jadi ini jalan layang ini di atas dari jalan utama, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Yang berikut hak paten. Jadi yang pertama landasan putar bebas hambatan diberi nama sosro bahu. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan, ini diberi nama oleh Presiden Soeharto. Yang kedua, di Amerika Serikat digunakan untuk membangun jembatan di Seattle, Amerika Serikat. Kemudian yang ketiga, hak paten diakui oleh pemerintah Jepang, Malaysia, dan Filipina. Yang keempat, teknologi sosro bahu ini digunakan di Malaysia, Thailand, Filipina, dan juga Singapura. Yang kelima, ruas jalan dari Villamore ke Bikutan yang di negara Filipina menggunakan teknik sosro bahu. Di Filipina digunakan untuk membuat 298 tiang jalan, sementara di Kuala Lumpur, Malaysia sebanyak 135 tiang jalan. Baik anak-anak, kalian bisa perhatikan yang gambar pertama ini jembatan di Seattle, Washington, Amerika Serikat. Kemudian yang kedua ini adalah bagaimana proses pengerjaan jalan menggunakan teknik sosro bahu. Jadi kalian perhatikan di sini dikerjakan lurus dulu, baru kemudian diputar seperti pada gambar kedua dan seterusnya. Dan yang gambar ketiga ini adalah contoh jalan layang yang sudah digunakan, yang pengerjaannya menggunakan teknik sosro bahu. Jadi jalan layang di atas, sementara pengerjaannya lalu lintas di bawah ini tidak terganggu. Jadi sekian penjelasan singkat dari Pak, semoga dapat dipahami. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.